Gengsi, tempat di mana iman kita bertumbuh lewat obrolan ringan tapi bermakna. Nah, kembali lagi dengan host yang masih sama, saya Filia. Walaupun masih dengan host yang sama, tapi kali ini bahasan kita akan berbeda. Nah, tapi tentu saja tidak akan kurang penting. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang suara toleransi anak muda Kristen di era digital. Kenapa penting, teman-teman? Karena sekarang suara kita itu lebih sering didengar lewat likes, komentar, dan reply di sosmed. Kali ini tentu saja saya tidak sendirian. Di sini saya ada berada bersama-sama dengan narasumber cantik tentu saja. Yang pertama di sebelah saya ada Kak Priyanti. Shalom Kak Priyanti. Shalom Kak Priyanti. Senang sekali bisa berada di podcast ini. Wow, senang sekali bisa berada di podcast ini. Nah, yang berikut ada kakak yang cantik di sebelah Kak Priyanti. Shalom Kak Chelsea, apa kabarnya? Shalom, baik. Wah, topik hari ini menarik sekali untuk kita bahas. Tentu saja sangat menarik. Nah, yang terakhir tentu saja kita sudah tidak asing dengan kakak yang satu ini. Dia sudah sering berbagi untuk sobat-sobat Gengsi. Shalom Kak Dewi, apa kabarnya? Shalom Kak Surya, kabar saya baik. Halo Sobat Iman Genset. Saat ini saya senang sekali bisa bergabung dalam obrolan ini. Dan mari kita semua belajar dan merenung bersama dari apa yang akan kami sampaikan sebentar nanti. Nah, kita akan mulai langsung pada pertanyaan yang paling mendasar dulu deh. Menurut kalian apa sih arti suara toleransi di era digital? Menurut saya, suara toleransi itu waktu kita hadir di media sosial bukan untuk membuli atau menghina yang beda sama kita, tetapi kita saling menghargai komentar yang bisa menjadi berkat dan bisa juga menjadi rekaman kita dan hati. Betul sekali. Banyak orang berpikir toleransi itu berarti kita semua harus setuju sama semuanya. Padahal bukan. Tetapi toleransi itu tentang tetap mengasihi dan meskipun kita berbeda pemahaman dan juga berbeda iman. Nah, dan sebagai anak muda Kristen itu kita harus bawa suara damai. Kita juga mengingat bahwa Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita di dalam Matius 5:9 yang berkata bahwa berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, di sini sudah jelas bahwa pemuda Kristen itu memiliki misi yang sangat penting dalam mencerminkan kehidupannya berdasarkan ajaran Tuhan Yesus. Tapi jujur aja ya, di dunia yang sekarang itu toleransi susah banget ya. Menurut kalian apa sih tantangan terbesarnya? Tantangannya tuh emosi. Kita gampang banget panas lihat postingan yang beda sama kita, dan dari apa yang kita percaya langsung dapat pengen komen, padahal belum tentu kita pahami konteksnya. Dan medsos itu kayak dunia itu terlalu sangat cepat. Kadang kita asal komen, seterusnya itu baru kita menyesal di kemudian hari. Filter rohani dalam kehidupan kita itu sangat penting sekali. Jadi jangan asal ketik tanpa pikir apakah ini mencerminkan kasih Kristus atau cuma ego kita saja. Nah, dan satu lagi itu kadang kita sebagai pemuda Kristen itu kita merasa bahwa kita adalah yang paling benar. Padahal kita itu harus memiliki kasih dalam kehidupan kita sehingga kita itu jangan gampang meremehkan orang lain, gampang menghina orang lain. Kita menganggap bahwa agama kita yang paling benar. Padahal Tuhan Yesus sendiri tidak gampang menghakimi orang lain, tetapi Dia memulai segala sesuatu itu dengan kasih. Oke, terima kasih Kak Priyanti, Kak Chelsea, dan juga Kak Dewi. Nah, kita akan masuk pada bagian yang paling penting nih. Menurut kalian, apakah suara kita di media sosial sudah mencerminkan suara Kristus? Harusnya sih gitu, tapi realitanya tidak selalu. Kadang kita sibuk memperdebatkan hal sepele daripada menunjukkan kasih, padahal suara Kristus itu memulihkan, bukan menyakitkan. Iya, kalau Yesus ada di medsos atau di Instagram, kira-kira Yesus
Jadi pasti Yesus itu bakal posting hal yang paling penting untuk menguatkan sesama kita. Nah, untuk itu ingatlah anak muda Kristen, kita adalah anak-anak yang hidupnya harus mencerminkan kasih dan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Dan penting sekali kita harus memastikan apa yang kita sampaikan itu benar-benar sesuai dengan ajaran iman Kristen agar nama Tuhan itu dipuji dan dimuliakan. Oke, terima kasih. Wow, sangat luar biasa tentu saja. Nah, sebelum kita menutup podcast ini, saya bisa minta satu kalimat dari Kak Aprianti, Kak Chelsea, dan juga Kak Deli untuk merefleksi buat teman-teman Gen Z Kristen agar bisa menjadi suara toleransi di era digital ini. Baik, gunakan kata-kata kita untuk menyembuhkan bukan menyakiti. Itu hal yang paling nyata. Toleransi bukan berarti kompromi iman, tapi bukti bahwa kasih itu bisa berjalan berdampingan dengan perbedaan. Nah, kalau dari saya, pesan saya untuk anak muda itu, kita harus menjadi suara toleransi di era digital. Kita harus memberikan suara yang membangun, memotivasi, dan menginspirasi dan memberi makna. Peganglah kuat-kuat imanmu, tapi tebarkanlah kasihmu dalam kasih, dalam kehidupanmu sebagai suara toleransi. Sekian dari saya. Wah, keren-keren banget ya pesannya untuk kita semua para pendengar. Nah, terima kasih untuk Kak Aprianti, Kak Chelsea, dan juga Kak Deli untuk hari ini yang sudah sama-sama membagikan pemikiran mereka di podcast kali ini. Nah, jadi kita sebagai anak muda sekarang jangan memilih untuk jadi suara yang memperkeruh, tapi mari kita memilih menjadi suara yang bukan cuma didengar, tapi juga dirasakan dan membawa damai. Tuhan Yesus memberkati.